Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-88. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, jelas menerawang di dalam otak Rara Willis pada saat-saat perempuan itu memarahinya kalau ia menyusul ayahnya, bahkan memukul dan mencambuknya. Namun ayahnya sama sekali tidak membantunya, sehingga akhirnya sampailah keluarga Rara Willis berada pada puncak kesengsaraan. Ayahnya terusir oleh tetangga-tetangganya, kemudian karena sedih dan malu, ibunya satu-satunya orang di dunia ini yang dapat dijadikan tempat untuk menyangkutkan cinta, meninggal dunia. Lebih dari itu, perempuan itu kemudian ternyata telah menyeret ayah Rara Willis dan membenamkannya ke dalam lumpur bersama-sama dengan diri perempuan itu sendiri, yang memang berasal dari dalam lumpur paling kotor. Karena angan-angan itulah, maka Rara Willis telah membulatkan tekadnya. Perempuan itu atau dirinya sendiri yang binasa dalam pengabdian kepada kesetiaan terhadap ibunya, terhadap keluarganya, serta kesetiaan kepada tekadnya untuk melenyapkan sumber kejahatan. Baginya perempuan yang demikian jauh lebih berbahaya daripada laki-laki yang bagaimanapun garangnya. Perempuan yang dapat berlaku manis dan merayu, bermodalkan parasnya yang cantik, namun kemudian menyeret korbannya ke jurang yang paling dalam sampai tidak dapat timbul kembali. Terdorong oleh perasaan itulah, maka kemudian Rara Willis bertempur dengan gagah berani. Bahkan tenaganya seolah-olah menjadi berlipat-lipat. Meskipun demikian, mereka yang menyaksikan Kebo Kanigara, Wanamerta, kemudian menyusul Mahesa Jenar dan orang yang berjubah abu-abu yang berdiri agak jauh, beserta seluruh laskar gedangan, terpaksa beberapa kali menahan nafas. Sebab ternyata harimau betina itu benar-benar mempunyai cara bertempur yang berbahaya. Sesekali ia meloncat menerkam dengan garangnya, tetapi kemudian dengan teguhnya berdiri menanti serangan-serangan lawannya. Demikianlah dalam beberapa saat kemudian tampaklah bahwa harimau betina itu memang lebih berbahaya daripada lawannya yang sama sekali tak bersenjata. Apalagi janda Simarodra selain memiliki senjata-senjata yang melekat di ujung-ujung jarinya yang berjumlah 10, ia memang memiliki pengalaman yang lebih luas. Dengan demikian maka pertempuran itu menjadi kurang adil. Meskipun tampaknya janda itu tidak bersenjata, namun hakikatnya kuku-kukunya itulah senjata andalannya. Tetapi tak seorang pun berani mencampuri pertempuran itu. Setiap usaha untuk mencampurinya akan dapat menimbulkan akibat yang kurang baik. Sebab Rara Willis akan dapat tersinggung perasaannya dan merasa direndahkan. Karena itu, yang dapat mereka lakukan hanyalah menyaksikan pertempuran yang berlangsung di bawah cahaya bulan yang remang-remang sambil sekali-sekali menahan nafas. Apalagi ketika mereka telah bertempur lebih lama lagi, janda Simarodra sudah terlalu biasa melakukan pertempuran-pertempuran kasar dan lama, sedangkan Rara Willis hampir belum pernah mengalami pertempuran yang sedemikian lamanya, sehari penuh. Dengan demikian tampaklah bahwa tenaga Rara Willis menjadi bertambah lemah, hanya karena kemauannya yang sangat kuatlah yang menjadikannya kuat bertahan. Meskipun demikian, terasa pula olehnya bahwa perempuan liar itu memiliki beberapa kelebihan daripada Willis, sehingga sambil bertempur terpaksa Rara Willis mencari titik-titik kekuatan lawannya. Akhirnya ditemukannya apa yang dicarinya itu.
Kelebihan itu terletak pada kuku-kukunya yang sangat berbahaya, seperti yang pernah dikatakan oleh Mahesa Jenar. Pada beberapa saat yang lalu ia pernah pula bertempur dengan janda itu, namun kemudian janda Simarudra agaknya telah tekun menambah kekuatannya, sehingga sambaran kuku-kukunya itu menjadi jauh lebih berbahaya. Oleh penemuannya itu maka terasalah olehnya bahwa wajarlah kalau ia selalu terdesak oleh lawannya, sebab dengan menggunakan salut logam di ujung kuku-kukunya itu berarti bahwa ia telah melawan seseorang yang bersenjata dengan tangan hampa. Karena itu Rara Wilis menjadi tidak ragu-ragu lagi. Dengan gerak yang cepat, sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam sehelai pedang yang tipis. Seterusnya dengan lincahnya ia menggerakkan pedang itu melingkar-lingkar membingungkan dengan ilmu pedang khusus ajaran perguruan Pandan Alas. Janda Simarudra terkejut melihat kilatan pedang itu, apalagi kemudian disaksikannya ilmu pedang yang sangat berbahaya. Ujung pedang itu nampaknya selalu bergetar membingungkan, tetapi ia adalah seorang yang berpengalaman melawan hampir segala jenis senjata. Karena itu sesaat kemudian ia telah dapat mengendalikan diri dalam keseimbangan gerak-gerak lawannya. Meskipun demikian, kekuatan Rara Wilis kini bertambah karena tajam pedangnya itu. Dengan demikian ia menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi bertambah sengit dan cepat karena kilatan sinar bulan. Pedang yang diputarnya cepat-cepat itu seolah-olah telah berubah menjadi ribuan mata pedang gemerlapan menusuk dari segenap arah. Dalam keadaan yang demikian, janda Simarudra menjadi semakin gelap mata. Serangan-serangannya menjadi bertambah cepat, namun menjadi semakin kehilangan pengamatan. Apalagi ketika gerakan-gerakan Rara Wilis menjadi semakin mapan, makin terdesaklah janda Simarudra. Akhirnya harimau betina itu menjadi putus asa. Sambil mengaum nyaring ia menyerang dengan tenaga yang ada padanya. Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan yang lain-lain menjadi terkejut melihat serangan yang ganas itu, sebab bila Rara Wilis lengah sedikit saja, dadanya pasti dapat dirobek oleh lawannya. Tetapi untunglah bahwa dengan pedang di tangan, Rara Wilis menjadi agak tenang, sehingga pengapatannya atas lawannya menjadi semakin jelas pula. Maka ketika janda Simarudra menerkamnya, segera Rara Wilis meloncat ke samping dan sambil merendahkan diri tangannya bergerak dengan cepat sehingga pedang tipis itu terjulur lurus ke depan. Demikianlah ujung pedang tipis itu terasa menyentuh sesuatu dan tanpa sadar pedang itu telah tenggelam ke dada lawannya dibarengi teriakan yang mengerikan. Rara Wilis adalah seseorang yang telah menerima ilmu yang cukup banyak, namun dalam perjalanan hidupnya, ia sama sekali tidak bermimpi bahwa pada suatu saat, dengan pedang di tangannya, akan ditembusnya dada seseorang. Memang, ia bercita-cita untuk dapat membalas sakit hatinya dengan melenyapkan perempuan yang telah menyeret ayahnya ke dalam lembah kehinaan. Namun ketika angan-angannya itu kini dapat diwujudkan dengan membenamkan pedang ke dada perempuan itu, hatinya berguncang keras. Bagaimanapun kehalusan perasaannya sangat terpengaruh karena itu. Apalagi kemudian ketika dilihatnya darah segar menyembur dari luka di dada ibu tirinya, maka tiba-tiba Rara Wilis pun menjerit sambil melompat mundur. Ia tidak sempat menarik pedangnya karena kedua belah tangannya kemudian menutupi wajahnya. Bahkan sesaat kemudian ia terhuyung-huyung jatuh. Untunglah bahwa Mahesa Jenar dengan cekatan meloncat menangkapnya dan ternyata kemudian Rara Wilis pingsan. Beberapa orang segera menjadi ribut. Dipijit-pijitnya kening gadis itu oleh Kepu Kanigara dan kemudian digerak-gerakkan tangannya setelah pakaiannya dikendorkan. Ternyata tubuh gadis itu telah basah kuyup oleh keringat. Maka atas anjuran beberapa orang,
Adipapahnya Rara Wilis kembali mendahului kepedukuhan, diantar oleh beberapa orang, dengan pesan apabila ada sesuatu yang penting agar diberi tanda-tanda dengan kentongan. Tinggallah kemudian di antara mereka mayat Janda Simarodra, seorang perempuan yang telah menggemparkan masyarakat karena kelakuan-kelakuannya yang kotor. Kecuali ia seorang penjahat, ternyata Janda Simarodra juga seorang yang mempunyai kebiasaan yang mengerikan, sebagaimana bekas-bekasnya pernah ditemukan oleh Mahesa Jenar di Prambanan. Kebiasaan berpesta dengan upacara-upacara yang memuakkan di antara mereka gerombolan hitam, terutama gerombolan Simarodra, upacara yang hampir tak dapat dipercaya berlaku di antara makhluk yang bernama manusia. Pada saat yang demikian, bekas arena pertempuran itu menjadi sepi, sesepi daerah kuburan. Beberapa orang laskar gedangan berdiri dengan kaku memandang tubuh-tubuh yang bergelimpangan dari kedua belah pihak. Suasana menjadi bertambah ngeri ketika terdengar di sana-sini suara rintihan yang menyayat hati. Maka kemudian keluarlah perintah dari Mahesa Jenar untuk memelihara orang-orang yang terluka dari pihak manapun. Tetapi tiba-tiba Mahesa Jenar menjadi gelisah bahwa sejak tadi ia sama sekali belum melihat Arya Saloka di antara mereka. Karena itu Mahesa Jenar menjadi gelisah sejak semula perhatiannya terikat penuh pada pertempuran antara Janda Simarodra dan Rara Wilis. Sedangkan pada saat itu tak seorang pun yang masih tampak di daerah bekas pertempuran selain mereka yang masih bergerombol itu. "Ada yang kau cari?" terdengar Kebu Kanigara bertanya ketika dilihatnya Mahesa Jenar melayangkan pandangannya berkeliling. "Arya," jawab Mahesa Jenar pendek. Serentak mereka yang mendengar jawaban Mahesa Jenar itu tersadar bahwa anak itu memang sejak tadi tidak terlihat. Dengan demikian mereka pun menjadi gelisah, lebih-lebih Wana Merta selain Mahesa Jenar sendiri. "Siapakah yang berada di sayap kanan bersama anak itu?" teriak Mahesa Jenar. Seseorang yang bertubuh pendek kegemuk-gemukan dengan sebuah parang di tangan menjawab. "Aku, Tuan." "Kau melihat anak muda itu?" tanya Mahesa Jenar lebih lanjut. "Ya, aku melihat anak muda itu memimpin barisan kami," jawabnya pula. "Di mana ia sekarang?" desak Mahesa Jenar. Orang yang bertubuh pendek itu berpikir sejenak untuk mengingat apa yang dilihatnya. Kemudian katanya, "Sejak matahari terbenam, aku tidak menyaksikannya lagi." "Lalu siapa yang memegang pimpinan?" tanya Mahesa Jenar seterusnya. "Ya, sejak saat itulah anak muda itu hilang dari antara kami. Sejak ia memberikan perintah untuk menjadikan sabit kanan, khusus dalam gelar jaring gumelar," jawab orang itu. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Anak itu ternyata benar-benar cerdas dengan memilih gelar khusus bagi pasukannya. Karena dengan gelar itu sabit kanan akan menjadi lincah. Namun aneh bahwa untuk seterusnya anak buahnya tidak melihatnya lagi. "Adakah anak itu terikat dengan lawan?" tanya Mahesa Jenar kemudian. "Ya, Tuan," jawab orang bertubuh pendek kegemuk-gemukan itu. "Aku lihat hal itu. Anak muda itu bertempur melawan anak muda yang sebaya, bertubuh kuat gagah seperti anak muda yang memimpin kami, Arya Saloka." "Sawung Sariti," desis Mahesa Jenar. Meskipun demikian dadanya menjadi berdebar-debar. Anak itu adalah murid Ki Ageng Sora Dipayana. Apakah dalam pertempuran itu Arya dapat dikalahkan? Karena itu debar di dada Mahesa Jenar makin bertambah. "Marilah kita cari," kata Mahesa Jenar kemudian sambil melangkah dengan cepatnya ke arah bekas arena sayap kanan, diikuti beberapa orang termasuk Kebu Kanigara, Wana Merta, dan tidak ketinggalan Widuri pun mengikutinya dengan berlari-lari kecil. Dalam hal yang demikian,
Mahesa Jenar telah melupakan sama sekali orang berjubah abu-abu yang sebenarnya banyak menarik perhatiannya. Namun masalah Arya Saloka baginya merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya. Tetapi ketika baru saja ia melangkah beberapa langkah, dilihatnya orang berjubah abu-abu itu berlari mendahuluinya. Seakan-akan ada sesuatu yang penting dalam usahanya untuk mencari Arya Saloka. Demikianlah beberapa orang yang lain pun segera berlari-lari pula. Sementara itu Widuri pun telah berada di dalam bimbingan tangan ayahnya sambil menggerutu. "Kenapa kau ikut juga, Widuri? Lebih baik kau kembali ke gedangan bersama-sama dengan Bibi Wilis." Widuri tertawa kecil, lalu jawabnya, "Sebenarnya aku pun sudah terlalu lapar." "Nah, kembalilah, biar seseorang mengantarmu," sahut ayahnya. "Akulah yang akan mengantarnya kalau seseorang ingin pulang kembali," jawab anak itu sambil tertawa. "Jangan sombong," potong ayahnya. "Pulanglah." "Tidak mau," jawab gadis tanggung yang nakal itu. Kalau sudah demikian Kepu Kanigara tidak akan dapat memaksanya lagi. Terpaksa ia menggandeng anaknya sambil berlari mengikuti Mahesa Jenar. Orang yang berjubah abu-abu itu masih saja berlari ke suatu arah, seolah-olah ada yang menunggunya di sana. Sedangkan Mahesa Jenar masih selalu berada di belakangnya. Tiba-tiba dalam pada itu, dalam garis arah yang dituju oleh orang berjubah abu-abu itu, tampaklah dalam keremangan cahaya bulan yang kekuning-kuningan, dua bayangan yang selalu bergerak-gerak dengan cepatnya. Oleh ketajaman matanya segera Mahesa Jenar dapat menangkap bayangan itu. Bayangan dari dua orang yang sedang bertempur di antara hidup dan mati. Melihat kedua orang yang bertempur itu, dada Mahesa Jenar bergetar. Karena itu seakan-akan mempercepat langkahnya, sehingga semakin lama bayangan itu seakan-akan menjadi semakin besar dan jelas. Akhirnya Mahesa Jenar dapat meyakinkan dirinya bahwa yang bertempur mati-matian itu adalah Arya Saloka melawan Sawung Sariti. Dalam pada itu ketika Mahesa Jenar telah melihat muridnya bertempur, kembali perhatiannya terampas habis, sehingga ia melupakan pula orang yang berjubah abu-abu itu. Dengan demikian ketika ia dengan penuh perhatian berlari-lari mendekati titik pertempuran itu, ia tidak lagi dapat mengetahui kemana orang yang berjubah abu-abu itu pergi. Ketika Mahesa Jenar beserta beberapa orang lain tiba, untuk sesaat berhentilah pertempuran itu. Sawung Sariti meloncat beberapa langkah surut sambil berkata mengejek, "Kakang Arya Saloka, lihatlah orang-orangmu datang. Tidakkah lebih baik kalau mereka kau suruh bertempur pula melawan aku bersama-sama dengan Kakang?" Sekali lagi Mahesa Jenar merasa tidak senang sama sekali atas kesombongan itu. Meskipun demikian dibiarkannya muridnya menjawab. Katanya, "Adakah kau bermaksud demikian?" "Tentu," jawab Sawung Sariti. "Dengan demikian aku akan dapat menyelesaikan pekerjaanku sekaligus." "Sayang," sahut Arya Saloka, "aku berkehendak lain. Aku ingin kau lebih lama bekerja di sini, mengalahkan kami satu demi satu, kalau kau mampu." "Apakah sulitnya?" potong anak yang sombong itu. Arya Saloka tersenyum. Katanya, "Kalau kau harus menyelesaikan pertempuran melawan aku seorang sampai 1 hari 1 malam misalnya, berapa hari kau perlukan untuk melawan sekian banyak orang satu demi satu?" "Aku tidak peduli," jawab Sawung Sariti. "Meskipun demikian mungkin aku dapat memaafkan yang lain-lain, sebab mereka tidak bersalah kepadaku." "Kau belum mengatakan kepadaku, apakah salahku?" sahut Arya Saloka. "Sebab kau begitu saja menyerang aku." Sawung Sariti tertawa pendek. Jawabnya, "Kenapa beberapa waktu lalu kita bertempur di gedangan ini pula? Nah, ketahuilah bahwa apa yang aku lakukan sekarang adalah kelanjutan dari persoalan itu." Terdengar Arya Saloka tertawa pula. Katanya, "Supaya aku tidak dapat mengatakan kemana Paman Sawung Rana kau singkirkan?"
Wajah Sawung Sariti berubah menjadi semburat merah, apalagi di antara orang-orang yang datang kemudian terdapat Wanamerta. Meskipun demikian ia menjawab, "Kau benar, dan setiap orang yang tidak mau berjanji untuk merahasiakan hal itu kepada orang-orang Banyu Biru akan aku binasakan juga." "Bagus," jawab Arya Saloka. "Mulailah." Sekali lagi Sawung Sariti memandang orang-orang yang berjajar mengelilinginya satu demi satu, seolah-olah ia sedang menghitung waktu yang akan diperlukan untuk membinasakan mereka itu seorang demi seorang. Namun ketika terpandang olehnya wajah Mahesa Jenar yang tenang teguh, serta seorang laki-laki di sampingnya dengan seorang gadis tanggung yang cantik di tangannya, hati Sawung Sariti tergetar. Sawung Sariti merasa perlu untuk meyakinkan bahwa Mahesa Jenar tidak akan melibatkan diri dalam pertempuran. Katanya, "Paman Mahesa Jenar, apakah paman juga tertarik pada permainan ini? Kalau benar demikian, aku persilahkan paman membantu Kakang Arya Saloka." Mahesa Jenar tahu arah bicara anak itu. Jawabnya, "Kau tak perlu berkecil hati, Sawung Sariti. Meskipun kami bukan orang-orang yang memiliki gelar kesatria, namun kami mengenal sifat-sifat kejantanan, apalagi terhadap anak-anak seperti kau ini." Sawung Sariti merasa tersinggung karenanya. Meskipun demikian ia menjadi berbesar hati bahwa ia telah mendapat jaminan bahwa ia dibiarkan bertempur seorang melawan seorang dengan Arya Saloka. Karena itu ia meneruskan, "Nah, kalau demikian relakan murid paman ini binasa karena ketamakannya." Mahesa Jenar tidak menjawab, namun terpaksa ia menahan hatinya yang sama sekali tidak senang atas kata-kata itu. Juga Arya Saloka merasa tidak perlu berkata-kata lagi. Karena itu, segera ia mempersiapkan diri untuk meneruskan pertempuran yang telah berjalan demikian panjangnya. Sawung Sariti pun bersiap pula, mulutnya terkatup rapat, tangannya bersilang di depan dadanya. Kemudian dengan sebuah loncatan yang cepat ia mulai menyerang. Geraknya lincah dan tangkas sesuai dengan ajaran-ajaran yang pernah diterimanya dari seorang guru yang mumpuni, dimodali dengan tubuhnya yang kokoh kuat, serta otak yang cerdas licin. Namun lawannya bukan pula anak larahan, tetapi ia adalah murid seorang yang berhati jantan dan bertekad baja, serta telah mengalami tempaan yang luar biasa beratnya untuk mewarisi ilmu keturunan Ki Ageng Pengging Sepuh, tidak saja dari Mahesa Jenar, tetapi juga dari Kebu Kanigara langsung. Karena itulah maka perkelahian yang menjadi merupakan perkelahian yang sengit dan seimbang. Kedua-duanya dapat bergerak dengan lincahnya sambar menyambar, dan keduanya dapat bertahan dengan tangguh melawan setiap serangan. Mereka saling desak-mendesak berganti-gantian silih ungkis Singalena. Pukulan tangan Sawung Sariti menyambar-nyambar berdesingan, namun Arya Saloka dengan tangkasnya selalu dapat menghindari. Namun sekali-sekali tangan itu berhasil pula mengenai tubuhnya. Demikianlah pada suatu saat sebuah sambaran tangan Sawung Sariti hinggap di dada Arya Saloka sedemikian kerasnya sehingga Arya terdorong surut. Tetapi Sawung Sariti tidak mau membiarkan kesempatan itu. Cepat ia meloncat maju dan sekali lagi menyerang dengan kakinya ke arah lambung ketika Arya masih belum dapat menjaga keseimbangannya dengan baik. Ketika Arya melihat serangan itu, ia tidak dapat berbuat lain daripada melindungi lambungnya dengan tangan. Namun karena desakan yang keras, serta keseimbangannya yang belum pulih benar, sekali lagi Arya terdorong, bahkan lebih keras sehingga ia jatuh berguling. Sekali lagi Sawung Sariti mendesak maju. Dengan sebuah loncatan ia berusaha untuk menerkam dan menindih Arya. Kedua tangannya terjulur ke depan ke arah leher lawannya.
Pada saat yang demikian, Arya melihat bahaya yang bakal datang apabila lawannya benar-benar dapat mencekik serta menindih tubuhnya. Maka ketika ia melihat tubuh itu melayang ke arahnya, segera ia menelentang dan dengan sekuat tenaganya, ia mendorong tubuh itu dengan kedua kakinya tepat pada bagian bawah perutnya. Demikianlah Sawung Sariti terdorong keras ke depan, melampaui tubuh Arya Saloka. Namun Sawung Sariti mempunyai ketangkasan yang cukup pula. Dengan berguling ia dapat menyelamatkan tubuhnya dari benturan yang keras. Bahkan ia segera dapat loncat berdiri. Tetapi pada saat itu Arya telah siap pula. Bahkan ia berhasil mendahului menyerang. Dengan sebuah loncatan yang panjang Arya memukul rahang lawannya. Kali ini Sawung Sariti tidak berhasil menghindar. Dengan sebuah sentakan yang keras, kepala terangkat sambil tergetar mundur. Dengan penuh nafsu Arya sekali lagi melangkah serta mengayunkan tangannya ke arah perut lawannya. Terdengarlah suara yang tersekat di kerongkongan dan tubuh Sawung Sariti terbungkuk ke depan. Namun ketika Arya mengulangi serangannya, dengan cepatnya Sawung Sariti demikian saja menjatuhkan dirinya. Kali ini tangan Arya terayun di atas kepala lawannya tanpa menyinggungnya, sehingga malahan tubuhnya terseret oleh kekuatannya sendiri. Pada saat itulah Sawung Sariti menghantam dadanya dengan kakinya yang kokoh. Suaranya gumebruk seperti terhantam batu. Sekali lagi Arya terlontar mundur, dan sekali lagi Sawung Sariti mendesaknya dengan pukulan-pukulan, sehingga akhirnya punggung Arya membentur dinding karang yang tegak di belakangnya. Pada saat yang demikian Arya tidak lagi dapat melangkah surut. Karena itu ketika Sawung Sariti menghantamnya, Arya melawannya dengan sebuah tendangan mendatar. Maka terjadilah suatu benturan yang keras. Arya Saloka dapat menekankan punggungnya pada karang di belakangnya, sehingga ia seolah-olah mendapat tambahan kekuatan. Dengan demikian Sawung Sariti terdorong mundur beberapa langkah. Meskipun demikian terasa betapa pedihnya punggung Arya yang ternyata menjadi luka karena tajamnya karang-karang itu. Bahkan kemudian terasa cairan hangat meleleh perlahan-lahan di bawah bajunya yang tersobek. Darah. Mengalami peristiwa itu Arya menjadi semakin marah. Karena itu ia menjadi bertambah garang. Serangannya yang datang kemudian menjadi bertambah berbahaya. Dengan melontarkan diri ia maju menyerang dada. Tetapi Sawung Sariti telah siap, sehingga dengan cepat ia meloncat ke samping dan membalas menyerang dengan sebuah pukulan ke arah muka lawannya. Melihat lawannya lepas, Arya menarik serangannya, dan ketika ia melihat tangan Sawung Sariti melayang ke wajahnya, secepat kilat tangan itu ditangkapnya. Dengan membalikkan diri serta menekuk lututnya sedikit, Arya menarik tangan itu keras-keras di atas pundaknya, dan dengan dorongan pundak itu Arya melemparkan tubuh lawannya ke depan. Dengan kerasnya Sawung Sariti terlempar. Meskipun ia memiliki ketangkasan bergerak, namun kemudian ia terbanting juga di tanah. Hanya karena ketahanan tubuhnya yang luar biasa, tulang punggungnya tidak patah. Bahkan dengan suatu hentakan ia berhasil melepaskan tangannya dan berguling menjauhi Arya. Kemudian dengan tangkasnya ia melenting berdiri. Namun terasa pula betapa rasa sakit telah mengganggu pinggangnya. Demikianlah perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Masing-masing telah mengerahkan segenap tenaganya untuk mengalahkan lawannya. Namun sampai sedemikian jauh mereka masih tetap dalam keadaan seimbang. Sedang mereka yang menyaksikan perkelahian itu kadang-kadang harus menahan nafas dengan hati yang berdebar-debar. Arya Saloka dan Sawung Sariti berkelahi dengan penuh nafsu.
Dengan segala ilmu yang mereka miliki, mereka ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Namun agaknya pertempuran itu masih akan berlangsung lama. Untuk itu, ternyata mereka mempunyai beberapa perbedaan pengalaman. Sawung Sariti adalah seorang yang manja, yang hidup dalam lingkungan yang tidak banyak memerlukan tenaganya. Sedangkan Arya Saloka menjalani hampir seluruh hidupnya dengan bekerja keras, berjalan dari matahari terbit sampai terbenam, membenamkan dirinya dalam kancah lumpur sawah bersama para petani, mengarungi lautan sebagai anak nelayan di pantai Tegal Arang. Karena itulah, Arya Saloka mempunyai ketahanan jasmaniah yang lebih daripada Sawung Sariti. Dengan demikian maka ketika bulan yang masih muda itu menenggelamkan dirinya, tampaklah bahwa tenaga Sawung Sariti yang bagaimanapun kuatnya setelah demikian lama dengan nafsu penuh berjuang menjadi surut. Meskipun tenaga Arya Saloka surut pula, namun hal yang demikian nampak lebih jelas pada lawannya. Agaknya Sawung Sariti merasakan hal itu pula. Karena itu ia menjadi gelisah. Ia tidak mau mengalami kekalahan dari kakaknya. Meskipun bagaimanapun juga, bahkan ia menjadi heran kalau kakaknya dapat mengimbangi kekuatannya setelah ia digala mati-matian oleh kakeknya, Ki Ageng Soradibayana. Karena kegelisahannya itulah, akhirnya ia mengambil suatu keputusan yang menentukan. Maka ketika Sawung Sariti telah merasa semakin lelah, segera ia ingin mengakhiri pertempuran. Dipusatkannya segenap panca inderanya dalam suatu perhatian. Disalurkannya nafasnya dengan teratur untuk menemukan kebulatan kekuatan dalam pancaran ilmu yang pernah diterimanya. Lebur Saketi. Direntangkannya tangannya ke samping dengan kaki setengah langkah yang ditekuk pada lututnya. Semua yang melihat sikap itu menjadi terkejut, apalagi Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara yang telah mengenal kedahsyatan ilmu Ki Ageng Soradibayana itu. Hampir saja mereka bergerak untuk mencegahnya, namun dengan berdebar-debar mereka terpaksa membatalkan niatnya. Sebab mereka telah berjanji untuk menyerahkan penyelesaian itu kepada Arya Saloka. Di samping itu mereka menjadi bertambah kecewa terhadap Sawung Sariti yang telah mempergunakan ilmu dahsyat itu sebagai alat penyelesaian dengan keluarga sendiri untuk mempertahankan keserakahan dan ketamakan. Arya Saloka sendiri terkejut pula melihat sikap Sawung Sariti. Untunglah bahwa gurunya pernah memperkenalkan bentuk-bentuk ilmu yang dahsyat itu, sehingga segera ia mengenal bahwa Sawung Sariti telah mempersiapkan ilmu Lebur Saketi. Dengan demikian Arya pun dengan cepatnya berpikir, ia telah mendapat pesan wanti-wanti dari gurunya untuk tidak mempergunakan ilmu Sosro Birowo dalam sembarang keadaan. Tetapi keadaan ini gawat sekali. Kalau ia sampai tersentuh Lebur Saketi tanpa matak aji Sosro Birowo, ia yakin bahwa dadanya akan rontok. Karena itu, yang dapat dilakukan adalah segera bersiaga lahir batin. Diangkatnya satu tangannya tinggi-tinggi, tangan yang lain menyilang di dada, sedang satu kakinya diangkat serta ditekuk ke depan. Tepat pada saat ia selesai dengan pemusatan tenaganya, dilihatnya Sawung Sariti telah meloncat maju dengan melingkarkan kedua tangannya, yang kemudian bersama-sama mengarah ke kepalanya. Arya tidak mau binasa dalam keadaan yang mengerikan. Karena itu ia pun segera dengan mengerahkan segenap kekuatan ilmunya, Sosro Birowo. Maka segeralah terjadi benturan dari dua macam ilmu yang dahsyat itu. Sosro Birowo berbenturan dengan Lebur Saketi, dua macam ilmu keturunan dari dua orang sahabat yang pernah berjuang bersama-sama melawan kejahatan. Namun sampai pada keturunannya, ilmu itu terpaksa berbenturan dalam perjuangan yang benar-benar di antara hidup dan mati.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.